Salam, jemaat Tuhan diberkati. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bersama merenungkan akan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab 1 Timotius pada pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 16. Dan saya percaya Bapak Ibu telah membacakan nas firman Tuhan ini. Dan sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, terang yang ajaib. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami hendak bersama kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, hingga kami dapat mengerti dan baik atas firman Tuhan dan boleh berdampak melalui kehidupan kami, tutur kata dan perbuatan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, dari nas kita saat ini saya memberikan tema yaitu keluarga Allah yang hidup di dalam Kristus. Jemaat yang diberkati, istilah keluarga Allah itu sering dipakai Paulus dalam surat-suratnya untuk menunjukkan bahwa setiap orang percaya adalah keluarga Allah melalui iman kepada Kristus. Paulus juga sering memakai kata saudara-saudara ketika menyebut jemaatnya. Nah, di sini Paulus mau mengajarkan bagaimana setiap orang percaya itu bersikap sebagai keluarga dalam iman. Juga dalam pengajarannya, Paulus menyatakan bahwa Allah sebagai Bapa dan mereka yang telah ditebus di dalam Kristus sebagai anak-anak Allah. Jemaat Tuhan diberkati. Dalam perikop nas kita saat ini, Paulus ingin menunjukkan bagaimana para anggota jemaat itu harus hidup sebagai keluarga Allah. Jemaat sebagai keluarga Allah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ini bukan berarti bahwa ukuran kebenaran itu terletak pada jemaat. Sebab tolak ukur kebenaran itu adalah Tuhan Allah sendiri. Lalu apa maksud dari perkataan Paulus tersebut? Di sini Paulus hendak mengingatkan bahwa tugas jemaat ataupun gereja adalah untuk menyatakan kebenaran melalui kehidupan keluarga. Karena sebagai jemaat Allah, kita dipersatukan sebagai keluarga Allah. Dan kesatuan kita sebagai keluarga Allah itu bukan seperti pasir yang kelihatannya mengumpul, tetapi sesungguhnya masing-masing lepas satu dengan yang lain. Kesatuan kita sebenarnya adalah seperti batu-batu bangunan yang tersusun rapi dan terikat satu sama lain. Namun sungguh menyedihkan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kehidupan gereja-gereja sekarang ini jauh dari kesatuannya sebagai keluarga Allah. Banyak gereja-gereja yang saling menjegal. Banyak juga gereja-gereja yang berlomba-lomba membangun gereja yang besar, gereja yang megah, hanya untuk nama dan kepuasan segelintir orang saja. Bahkan masih banyak antar jemaat yang terjadi pertengkaran, terjadi persaingan, iri hati, sakit hati, egosentris, ketidakpedulian, ketidakadilan dan lain-lain yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam jemaat maupun gereja. Dan gereja baru mau bersatu bila ada tekanan dan ancaman. Tetapi kesatuan seperti itu adalah semu sifatnya. Karena setelah itu akan terulang lagi hal-hal yang dapat memecahkan jemaat ataupun gereja. Jemaat Tuhan diberkati. Seharusnya kesatuan kita sebagai keluarga Allah itu harus bertumbuh
dari dalam dan berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, mari kita pahami dengan baik apa yang Paulus katakan dalam ayat yang ke-15. Yang pertama, keluarga Allah adalah jemaat Allah. Di sini gereja bukan milik kita, tetapi milik Allah yang hidup. Di mana Allah yang hidup adalah Allah yang tidak membedakan orang. Hanya dengan memahami bahwa gereja dan jemaat dimanapun adalah milik Allah, maka kita semua akan dapat hidup sebagai keluarga Allah. Kita akan dapat saling memahami dan saling menerima satu dengan yang lain. Yang kedua, hidup sebagai keluarga Allah adalah hidup di dalam kebenaran Allah. Jemaat Tuhan, banyak di antara kita yang hanya mengetahui kebenaran Tuhan, tetapi tidak berani mengambil resikonya. Nah, sikap seperti ini tentunya tidak mencerminkan sikap sebagai anggota keluarga Allah. Dalam iman Kristen, kebenaran itu bukanlah apa, tetapi siapa. Bila kebenaran dimulai dengan kata apa, maka kita akan larut dalam perumusan definisi demi definisi yang tidak akan pernah tuntas. Tetapi kalau kebenaran itu dimulai dengan kata siapa, maka jawabannya dapat kita temukan dalam Injil Yohanes pada pasal 14 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan Injil Yohanes pada pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi di sini Yesus menegaskan bahwa hanya melalui Dia kita dapat menemukan kebenaran. Melalui Dia kita dapat menemukan keselamatan dan pengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati, hiduplah sebagai keluarga Allah. Dan di dalamnya kita isi dalam kebenaran, dalam kesetiaan. Dan hidup hanya berporoskan pada kehendak Tuhan. Mari kita wujudkan kehidupan bergereja sebagai keluarga Allah. Dan kita boleh pakai menjadi alat-alat Allah untuk menyatakan shalom Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Hidup dalam keluarga Allah. Di mana di dalamnya kami hendak dipakai untuk boleh mencerminkan kasih Allah dimanapun kami berada. Ampuni kami bila kami masih keras kepala, tegar tengkuk, tidak peduli satu lainnya, egosentris, dan hanya menunjukkan ketidakadilan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Sadarkanlah kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Bahkan kami disebut sebagai anak-anak Allah yang tinggal bersama sebagai keluarga Allah. Sehingga dimanapun kami berada dan apapun fungsi kami boleh menjabarkan, menyatakan kebaikan Allah, kebenaran Allah. Dan kami yakin Tuhan akan tetap beserta dan menjaga hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin.